Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita masih tentang uji T, tapi kita kilas balik dulu tentang jenis-jenis hipotesis yang sudah kita pelajari, bahwa ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif kita sudah mengkajinya melalui uji T one sample. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis. Untuk yang komparatif itu di bagian uji T untuk independen sampel yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya. Kemudian juga materi kita hari ini terkait dengan uji T sampel berpasangan. Jadi uji T sampel berpasangan ini adalah bagian dari uji hipotesis komparatif. Prosedurnya sama saja seperti yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke pembahasan. Bagaimana sampel berpasangan itu? Kita pahami dulu definisinya. Jadi sampel berpasangan itu merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Jadi subjek penelitian kita ini sama, hanya kita berikan perlakuan yang berbeda. Biasanya ada sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Untuk mudahnya kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah contoh dari sampel yang berpasangan. Perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Jadi objeknya sama atau subjeknya sama, yaitu sepeda motor merek A. Apa yang membedakannya? Yaitu ada sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Ini merupakan contoh dari sampel berpasangan. Berpasangannya di mana ada sebelum dan sesudah perlakuan. Kalau di sini kan sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Bagaimana prosedur dalam uji hipotesisnya? Sama saja seperti uji hipotesis sebelumnya, bahwa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, maka di bagian ini sama. Kita masuk ke prosedur uji hipotesis. Prosedur uji hipotesis di sampel yang berpasangan ini sama dengan prosedur uji hipotesis yang lain, di mana ada 6 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita rumuskan hipotesisnya, kemudian kita tentukan nilai T statistik atau T hitungnya, kemudian kita tentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Di sini kita akan menentukan T tabelnya, kemudian kita tentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Kemudian di langkah kelima kita bandingkan nilai T statistik atau T hitung dengan T tabel yang kita dapatkan di langkah kedua dan langkah ketiga. Kemudian langkah terakhir kita buat kesimpulan, apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Kita masuk ke prosedur 1, di mana kita harus merumuskan hipotesis. Masih ingat tadi tabel penjualan terhadap produk A sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Berarti kita ingin menguji HA-nya bahwa rata-rata penjualan sesudah dan sebelum kenaikan BBM itu adalah berbeda. Kemudian H0-nya, rata-rata penjualan sebelum dan sesudah kenaikan BBM itu sama, tidak ada beda. Perlu dipahami dan dikilas balik dulu bahwa HA itu adalah hipotesis yang ingin kita uji, di mana kalimatnya biasanya seperti yang di layar ini, berbeda, tidak sama. Kemudian H0 itu berbalik dari HA, di mana bunyinya biasanya adalah sama atau tidak berbeda. Nah, setelah kita rumuskan hipotesis, kita hitung nilai T statistik. Kita akan menghitungnya dengan SPSS. Kita masuk ke langkah kedua, menghitung T statistik atau T hitung, tapi kita menggunakan aplikasi SPSS. Seperti biasa di variable view kita input yang diketahui dari soal, di mana ada data sebelum dan sesudah. Kemudian teman-teman bisa lihat di layar apa saja yang diinput. Yang paling penting ini adalah data sebelum dan sesudah, kemudian
jenisnya numerik. Kemudian kita lanjut ke data view. Di data view kita masukkan semua angka-angka yang sudah diketahui di soal, data sebelum dan sesudah. Sekarang kita melakukan analisis dengan memilih analyze, kemudian compare means, kemudian sekarang kita memilih paired sample test. Nah, kita pindahkan yang di sebelah kiri ini ke paired variable dengan memilih panah ini, kemudian kita pilih OK, maka akan keluar hasil seperti ini. Kita bisa melihat dan mengetahui nilai T yang kita peroleh adalah min 2,023. Ingat ya, berarti di langkah kedua ini kita mendapatkan nilai T hitungnya min 2,023. Nah, setelah kita mendapatkan T statistik atau T hitungnya, langkah ketiga adalah menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Di sini kita akan menghitung T tabelnya. Dalam menghitung T tabel, kita harus memperhatikan degree of freedom atau derajat kebebasan. Bagaimana cara menghitung derajat kebebasan? Diperoleh dari rumus N1 tambah N2 dikurang K. N1 adalah jumlah yang kita teliti itu, yang kalau misalnya di contoh soal kita jumlah sebelumnya, kemudian N2 jumlah anggota sesudah kenaikan BBM dikurang KK jumlah subjek atau kelompok yang kita teliti. Di sini berarti derajat kebebasannya N1-nya 10, N2-nya 10 sama ya karena dia berpasangan, kemudian kurang K karena ada dua kelompok atau sepasang, maka dikurang 2. Berarti derajat kebebasannya 18. Nah, silakan buka T tabelnya. Kita lihat pada baris ke derajat kebebasan ke-18. Kemudian untuk menentukan kolomnya, kita perhatikan signifikansinya. Signifikansi yang kita gunakan adalah 5%, tapi ini untuk dua arah. Dari mana tahu dua arah? Karena hipotesisnya adalah tidak sama dengan, berarti itu dua arah. Nah, karena dia dua arah, signifikansi 5%, maka kita bagi 5% ini dibagi 2, berarti 0,025. Jadi kita lihat di bagian atas T tabelnya untuk alfa 0,025. Jadi pada baris derajat kebebasan 18 dan kolom alfa 0,025 kita akan memperoleh hasil T tabel 2,1. Maka nilai TA alfa atau T tabel kita adalah 2,1. Setelah kita menentukan T tabel, langkah keempat adalah kita menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Nah, karena hipotesis kita adalah uji dua pihak, maka kriterianya adalah jika T hitung lebih kecil dari min T alfa per 2 atau T hitung lebih besar daripada T alfa per 2, kalau mudahnya bisa dilihat gambar ya. Berarti H0-nya ditolak. Kemudian jika min T alfa per 2, jika T hitung lebih besar daripada min T alfa per 2 atau lebih kecil daripada T alfa per 2, maka H0-nya tidak dapat ditolak atau H0-nya diterima. Kita masuk ke tahap 5, yaitu membandingkan nilai T dengan T tabel. Pada langkah kedua kita sudah mendapatkan T hitungnya sebesar min 2,023, data yang sudah kita dapatkan dari SPSS. Kemudian T tabelnya pada tahap ketiga kita mendapatkannya 2,1. Selanjutnya kita masuk ke langkah terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Nah, ini langkah terakhir, membuat kesimpulan. Jadi karena T tabel kita sebesar min 2,1 dan T hitung kita sebesar min 2,023. Sebenarnya tadi T tabel kita dapatkannya adalah 2,1. Tapi karena T hitung kita adalah min 2,023, berarti dia berada pada min alfa per 2. Jadi T tabel kita menyesuaikan menjadi min 2,100. Karena T tabel kita lebih kecil daripada T hitung, maka H0 tidak dapat ditolak, artinya H0 diterima. Maksudnya apa? Berarti rata-rata penjualan sebelum dan sesudah kenaikan BBM adalah sama, tidak berbeda.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak dapat mempengaruhi jumlah penjualan sepeda motor merek A di kabupaten tersebut. Selain membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, dalam membuat kesimpulan pengujian hipotesis, kita dapat membandingkan nilai SIG atau P-value yang ada di SPSS tadi dengan alpha yang kita gunakan. Nah, pada kasus ini kita mendapatkan nilai SIG atau P-value kita adalah 0,074. Artinya apa? Kita kembali ke ketentuan, jika SIG lebih besar dari alpha maka H0 diterima. Maka dapat disimpulkan dari perhitungan ini 0,074 itu lebih besar daripada alpha kita yaitu 0,05, maka H0 diterima. Oke, sekian uji hipotesis untuk uji T dengan sampel berpasangan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memudahkan kalian dalam memahami materi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.